Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada kuliah matematika teknik. Pada kuliah kali ini kita akan membahas tentang kalkulus turunan vektor, khususnya adalah gradien, divergensi, dan juga curl. Sebelumnya kita akan membahas tentang vektor kalkulus turunan, bahwa turunan pada fungsi vektor itu memiliki definisi yang sama pada fungsi skalar. Itu merupakan bentuk limit delta t menuju ke 0 jika diturunkan terhadap t. Nah, maka turunan fungsi vektor yaitu v aksen t itu akan sama dengan turunan masing-masing komponennya terhadap t. Dan aturan ataupun operasi yang berlaku pada fungsi vektor juga sama halnya berlaku pada turunan fungsi skalar. Misalnya di sini fungsi vektor v dikalikan dengan c dan diturunkan itu sama dengan kalau kita menurunkan fungsi vektor v dan kalikan dengan fungsi skalar c. Penjumlahan untuk turunan vektor itu adalah penjumlahan dari masing-masing turunan vektor tersebut. Perkalian juga berlaku fungsi perkalian u dot v dengan u dan v adalah vektor. Turunannya adalah u aksen dot v ditambah u dot v aksen. Begitu juga berlaku untuk perkalian vektor ataupun cross product. U aksen cross V ditambah U cross V aksen. Nah, artinya ini materi yang mirip sebenarnya dengan turunan pada skalar pada mata kuliah kalkulus 1. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang gradien medan skalar. Gradien dinotasikan sebagai fungsi grad dari f atau dibaca juga dinotasikan seperti delta terbalik yaitu dibaca sebagai nabla. Umumnya kalau di Indonesia banyak yang menyebutnya sebagai del f. Nah, tapi umumnya di internasional secara matematis ini dibaca sebagai nabla f. Nah, gradien atau grad f ataupun nabla f dari fungsi skalar f x, y, z dalam bentuk 3 dimensi kartesian didefinisikan sebagai grad f sama dengan nabla f sama dengan turunan terhadap masing-masing komponennya. Seperti ini, atau dituliskan sebagai bentuk seperti ini. Nah, karena f adalah fungsi skalar, artinya dia hanya memiliki nilai saja, misalnya x, y, z, jadi tidak memiliki arah komponen-komponennya, maka nabla itu didefinisikan sebagai turunan terhadap komponen-komponennya. Do per do x komponen i ditambah do per do y komponen j ditambah do per do z komponen k. Nah, beberapa fungsi dari gradien adalah pertama menunjukkan laju perubahan dari fx, y, z. Laju perubahan ini dalam artian bisa juga sebagai turunan ataupun tanjakan, yaitu perubahan dari satu titik ke titik lainnya di dekat titik tersebut. Atau bisa juga menentukan vektor normal suatu permukaan. Kita tahu bahwa yang namanya permukaan atau bidang itu memiliki vektor normal, yaitu vektor yang tegak lurus terhadap permukaan atau bidang tersebut. Maka gradien adalah merupakan vektor normal dari permukaan fungsi skalar dari fungsi permukaan tersebut. Dan yang ketiga adalah menentukan medan vektor dari suatu medan skalar. Ingat di sini bahwa f adalah fungsi skalar. Saat kita gradienkan hasilnya menjadi vektor. Berikutnya kita akan membahas turunan berarah. Gradien atau turunan parsial pada medan vektor mendefinisikan laju perubahan, kenaikan, penurunan ke segala arah dalam ruangan. Jadi kita bisa melihat bahwa titiknya bebas untuk gradien itu dimanapun dia berada, dia artinya perubahan atau laju perubahannya tersebut mengikuti dari gradiennya, hasil gradien tersebut. Nah, sedangkan yang namanya turunan berarah menentukan laju perubahan, kenaikan ataupun penurunan pada arah yang diinginkan. Misal kita punya arahnya adalah U vektor satuan. Titiknya bisa juga
ditentukan ataupun bisa berlaku untuk keseluruhan pada permukaan atau fungsi yang dimaksudkan. Nah, turunan berarah dituliskan sebagai DUF dengan F adalah fungsi skalar dan U adalah arahnya dalam vektor satuan. Ingat, dalam vektor satuan artinya vektornya tersebut memiliki panjang satu satuan. Memiliki definisi vektor U dot nabla F. Nah, ini adalah definisinya, artinya gradien F yang dikalikan atau didot produkkan dengan suatu arah U. Oke, kita contoh soal seperti ini. Tentukan turunan berarah dari fx, y, z sama dengan 2x kuadrat ditambah 3y kuadrat ditambah z kuadrat pada P 21,3 ke arah A sama dengan 1,0, min 2. Oke, jadi di sini kita bisa membayangkan bahwa bayangkan atau asumsikan suatu vektor fungsi skalar ini 2x kuadrat ditambah 3y kuadrat ditambah z kuadrat adalah suatu bukit atau perbukitan yang tidak rata. Itu. Jadi bukan suatu tanah datar, anggap saja dia sebagai suatu perbukitan yang ingin kita daki atau ingin kita tapaki. Nah, lalu pada P 2,1,3 bayangkan bahwa pada perbukitan fx, y, z tersebut kita sedang menempati atau menjajaki titik 2,1,3. Nah, jadi kita berdiri pada titik tersebut di suatu perbukitan seperti itu. Lalu kita menghadap ke arah A sama dengan 1,0, min 2. Jadi seperti itu. Fungsi skalar kita anggap sebagai permukaan, bidang, atau kita anggap aja sebagai suatu perbukitan yang tidak rata. Entah bentuknya seperti apa, kita tidak perlu memikirkan. Lalu P adalah posisi berdiri kita dan A ini adalah arah kita menghadap. Nah, pada saat kita menghadap ke arah tersebut, ke arah ini, maka karena dia berupa perbukitan yang tidak rata, kita mungkin bisa melihat di depan kita, di hadapan kita, apakah perbukitan bidangnya tersebut, lahannya tersebut menanjak, menurun, atau mungkin datar. Nah, hasil dari turunan berarah itu memperlihatkan apakah lahan kita yang berada di hadapan kita ini apakah menanjak, menurun, atau mungkin bahkan datar. Nah, pertama di sini kita bisa hitung dulu nabla F-nya. Nabla F sama dengan langsung di sini diturunkan karena fungsinya berupa x, y, z, maka turunan pertamanya menjadi 4x, 6y, 2z. Nah, lalu kita melihat nabla F pada titik P tersebut. Kita masukkan nilainya masing-masing x sama dengan 2, y sama dengan 1, dan z sama dengan 3. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah vektor 8,6,6. Ini adalah nabla F pada titik P. Nah, rumus berikutnya adalah kita dot produkkan dengan vektor satuan dari arah A tersebut. Ingat, karena A di sini bukan vektor satuan, maka kita harus mencari panjangnya terlebih dahulu. Panjang dari vektor A adalah akar 5. Maka U atau vektor satuan dari A adalah vektor A dibagi dengan panjangnya seperti ini. Nah, kemudian kita dot produkkan vektor berarah dari U, vektor ke arah U terhadap F adalah U dot nabla F sama dengan sekian, hasilnya adalah min 4 per akar 5. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa pada saat kita berdiri di titik P 2,1,3 dan mengarah ke arah A, ternyata lahannya atau bidang yang kita lihat itu adalah menurun sebesar 4 per akar 5. Nah, ini bisa menyatakan penurunan atau laju perubahan dan seterusnya. Oke. Nah, kenaikan maksimum dan kenaikan minimum atau turunan maksimum. Kenaikan lawannya adalah turunan, jadi kenaikan minimum bisa juga dinyatakan sebagai turunan maksimum dan juga arahnya. Kalau kita melihat rumus turunan berarah DUF, turunan berarah U terhadap F, maka U dot nabla F kita bisa melihat perkalian titik atau dot product bisa diterjemahkan atau didefinisikan sebagai panjang U dikalikan panjang nabla F dikalikan cos gamma.
Atau kita juga bisa menyatakan karena U ini adalah vektor satuan yang panjangnya 1, maka besarnya adalah nabla F cos gamma. Dari sini kita melihat bahwa nilai ini, DUF ini akan maksimum jika cos gamma-nya ini bernilai 1. Cos gamma akan bernilai 1 jika gamma-nya besarnya adalah 0. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa DUF itu akan bernilai maksimum kalau kalau U-nya arahnya tersebut searah dengan arah nabla F dan besarnya adalah nabla F. Jadi antara U dengan nabla F untuk mendapatkan DUF yang maksimum itu sudutnya adalah 0 atau searah. Nah, kebalikannya kita bisa mendapatkan nilai minimum dari DUF kalau cos gamma-nya bernilai minus 1. Nah, cos gamma bernilai minus 1 kalau gamma-nya bernilai pi. Hal ini berarti jika ingin mendapatkan kenaikan minimum atau turunan maksimum, maka U harus berlawanan arah dengan nabla F. Dan besarnya itu adalah minus nabla F. Dan U-nya sendiri besarnya adalah minus nabla F dibagi dengan panjang nabla F. Jadi kalau misalnya dari soal ini kita ingin menyatakan kita memiliki fungsi skalar seperti ini dan titik seperti ini, maka kemanakah tanjakan maksimum terjadi? Tanjakan maksimum terjadi kalau arahnya adalah nabla F yang ini dan titiknya berarti ke sini 8,6,6. Dengan vektor satuannya berarti kita bagi dengan panjangnya. Nah, itu adalah arah tanjakan maksimum. Berapa besarnya? Besarnya adalah panjang dari nabla F tersebut. Tinggal dihitung panjang dari nabla F ini berapa. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita ingin melihat tanjakannya maksimum atau bidangnya itu naiknya secara curamnya paling maksimum atau perubahannya paling maksimum, maka kita harus menghadap ke arah yang sama dengan nabla F tersebut. Oke. Nah, di sini gradien sebagai vektor normal permukaan dari fungsi kedua dari gradien. Misal kita punya permukaan S, sebut saja fungsinya adalah fx, y, z sama dengan c. Nah, di sini kita melihat bahwa fungsi skalar tersebut memiliki representasi parameter RT sama dengan vektor xt, yt, zt. Nah, sedemikian sehingga f, xt, yt, zt akan sama dengan c. Itu untuk mendefinisikan suatu permukaan menggunakan vektor posisi RT. Maka vektor normal permukaan didefinisikan sebagai delta f per delta do f per do x aksen ditambah do f per do y aksen ditambah do f per do z aksen. Ini bisa dinyatakan sebagai grad f bentuk ininya, dan x, y, z-nya merupakan r aksen dan nilainya akan sama dengan 0. Nah, sehingga dapat dinyatakan karena ini sama dengan 0 dari fungsi yang ini, maka dapat dinyatakan, ingat, dot produk yaitu cos memiliki nilai 0 kalau sudutnya adalah 90 derajat. Sehingga grad f ini pasti akan tegak lurus dengan vektor turunan vektor posisi turunan ini tersebut. Maka dinyatakan bahwa grad f karena selalu tegak lurus terhadap permukaannya ini menjadi vektor normal dari permukaannya tersebut. Contoh soal, tentukan vektor normal satuan pada kerucut z kuadrat sama dengan 4 dikalikan x kuadrat ditambah y kuadrat pada titik P 1,0,2. Nah, pertama, untuk membentuk suatu fungsi skalar seperti ini, maka kita harus memindahkan z ke sisi kanan atau ya x dan y-nya pindahkan ke sisi kiri. Nah, misalnya seperti ini, jadi fx, y, z-nya menjadi 4x kuadrat ditambah 4y kuadrat min z kuadrat. Seperti ini. Nah, di sini delta f akan sama dengan, kita langsung turunkan 8x, 8y min 2z. Sehingga vektor normal pada titik
P 1,02 hanya tinggal dimasukkan saja X-nya 1, Y-nya 0, dan Z-nya adalah 2. Sehingga kita dapatkan vektor normalnya adalah 8,0,4. Jika yang ditanyakan adalah vektor satuan, maka kita tinggal bagi dengan arahnya. Hasilnya adalah seperti ini. Vektor satuannya. Nah, gambarannya ini adalah bidang kerucut. Dan ini adalah titik P-nya 1,0,2 dan ini adalah arah vektor normalnya. Dan ini akan tegak lurus dengan bidang kerucutnya tersebut. Nah, persamaan Laplace didefinisikan sebagai nabla kuadrat F yang merupakan turunan kedua dari masing-masing komponennya yang sebanding dengan 0, sehingga operator Laplace dinyatakan dengan turunan kedua untuk masing-masing komponennya X, Y, maupun Z dalam Cartesian 3 dimensi. Nah, fungsi Laplace ini digunakan untuk memodelkan solusi potensial Fx, Y, Z sama dengan C per R dari gaya tarik-menarik antar dua partikel yang merupakan hukum gravitasi Newton. Dituliskan sebagai P sama dengan min C per R pangkat 3 dengan vektor posisi R. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa suatu medan gaya yang dihasilkan oleh setiap distribusi massa diberikan oleh fungsi vektor yang merupakan gradien dari fungsi skalar f pada setiap area bebas massa. Dan fungsi Laplace juga ini dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antar dua partikel bermuatan atau dikenal dengan hukum Coulomb. Hal ini pernah dipelajari pada fisika 2. Berikutnya kita akan masuk ke bagian selanjutnya, yaitu divergensi medan vektor. Nah, kalau pada gradien itu digunakan untuk menghasilkan medan vektor dari medan skalar, maka divergensi digunakan untuk menghasilkan medan skalar dari medan vektor. Jadi kebalikannya, ingat gradien adalah operasi medan skalar untuk menghasilkan gradien merupakan operasi medan skalar untuk menghasilkan medan vektor, sedangkan divergensi adalah operasi medan vektor untuk menghasilkan medan skalar. Nah, divergensi terhadap vektor V X, Y, Z memiliki notasi sebagai berikut. div V sama dengan nabla dot V. Nah, di sini kita menggunakan operasi perkalian titik antara dua vektor, yaitu nabla dan juga V. Sehingga operasinya dijabarkan sebagai seperti ini. Ini adalah nabla didotkan dengan V. Hasilnya adalah penjumlahan antara turunan masing-masing komponennya. V1 diturunkan terhadap X, ditambah V2 diturunkan terhadap Y, dan V3 diturunkan terhadap Z. Nah, gradien terhadap masing-masing turunan gradien terhadap masing-masing komponennya atau dikatakan sebagai divergensi akan membentuk fungsi Laplace. Jadi divergensi dari grad f dituliskan sebagai nabla dot nabla f itu akan menghasilkan fungsi Laplace nabla kuadrat f yang merupakan turunan kedua dari penjumlahan turunan kedua dari masing-masing komponennya. Dalam fisika, divergensi digunakan pada pemodelan persamaan kontinuitas atau kondisi pada konservatif massa, yaitu hubungan antara aliran masuk dan aliran keluaran, atau disebut juga dengan flux. Sedangkan dalam bidang elektro, divergensi memiliki peranan yang sangat penting dalam menjelaskan teorema Gauss pada medan listrik dan medan magnet, yang disebut sebagai flux medan listrik maupun medan magnet. Persamaan Gauss untuk medan listrik maupun medan magnet akan lebih lanjut dijelaskan pada semester berikutnya, yaitu pada mata kuliah medan elektromagnetik. Berikutnya adalah operasi curl dari medan vektor. Nah, kalau misalnya kita punya vektor V X, Y, Z dengan komponen adalah V1, V2, V3, maka curl dari fungsi vektor V didefinisikan sebagai curl V sama dengan nabla cross V. Artinya ini adalah operasi perkalian silang atau perkalian vektor antara nabla dengan V, sehingga kalau dijabarkan ini adalah nabla dicrosskan dengan vektor V, maka bentuknya akan menjadi seperti ini.
Di sini kita juga melihat bahwa hasil dari curl adalah berupa vektor. Contoh soal, tentukan curl dari fungsi vektor v sama dengan yz, 3zx, z. Maka kita bisa langsung mengcross produkkan antara nabla dengan vektor v tersebut. Seperti ini. Dan ini gunakan determinan sama seperti melakukan perkalian cross product atau perkalian vektor pada dua vektor, maka kita dapatkan hasil akhirnya adalah min 3x I ditambah Y, J ditambah 2Z. Nah, aplikasi pada curl itu digunakan pada perputaran benda padat. Misalnya sama seperti contoh pada perkalian vektor, V sama dengan W dicrosskan dengan R. R adalah vektor posisi sini, dan V adalah kecepatan putar yang ini, kecepatan putar dari benda putar tersebut, dan W adalah arah aksis dari rotasi dan panjangnya adalah kecepatan sudut. Nah, jadi W ini adalah vektor arah aksis dari rotasi yang mengikuti kaidah tangan kanan kemana putaran dari benda putar tersebut, maka dia memiliki suatu vektor W yang besarnya atau panjangnya adalah 2 kali dan panjangnya adalah merupakan kecepatan sudut. Nah, makanya kalau kita tuliskan W berarti sama dengan omega, karena ini arahnya adalah ke arah Z positif saja. Maka V sama dengan W cross R besarnya seperti ini, sehingga kita dapatkan nabla cross V hasilnya adalah 2 omega dikalikan dengan K atau 2 W dikalikan K. Di sini kita bisa melihat bahwa hasil dari curl itu adalah 2 dikalikan 2 kali kecepatan sudutnya. Jadi hasil dari curl benda putar adalah 2 kali kecepatan sudutnya. Nah, medan gradien dikatakan bersifat irotasional atau tidak memiliki perputaran jika karena dengan sifat seperti ini curl dari gradien f atau grad f itu bernilai sama dengan 0. Karena pada suatu bidang ini grad f itu menyatakan vektor normalnya atau vektor yang tegak lurus bidang tersebut. Dengan kata lain akan bersifat di sini searah atau sama, memiliki sudut 0 derajat dengan kecepatan sudutnya, misalnya seperti itu. Sehingga di-curlkan atau di-cross produkkan hasilnya adalah 0. Dan divergensi dari curl adalah 0. Ini kalau kita curlkan V itu yang merupakan arahnya ke sini, dan kita divergensikan itu hasilnya adalah 0. Seperti itu. Oke, materi turunan vektor, grad, divergensi, dan juga curl berakhir sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.